Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 24 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh adik Mikaela Nambaban. Kepada adik Mikaela, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam bagi kita semua. Baca renungan malam kita pada hari ini, tanggal 24 April tahun 2026, berjudul Membawa Penghiburan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan memiliki kasih karunia khusus bagi mereka yang berduka, dan kuasa kasih karunia itu mampu melunakkan hati serta memenangkan jiwa. Kasih-Nya membuka saluran ke dalam jiwa yang terluka dan remuk, jadi balsam penyembuh bagi mereka yang berduka cita. Mereka yang telah menanggung penderitaan terbesar seringkali menjadi pembawa penghiburan terbesar bagi orang lain, membawa sinar matahari kemanapun mereka pergi. Orang-orang seperti ini telah dimurnikan dan dilembutkan oleh penderitaan mereka. Mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah ketika kesusahan menimpa, tetapi semakin erat berpegang pada kasih perlindungan-Nya. Mereka adalah bukti hidup dari kasih Allah yang lembut, yang menjadikan kegelapan maupun terang untuk kebaikan kita. Kristus adalah terang dunia. Di dalamnya tidak ada kegelapan, terang yang berharga. Marilah kita hidup di dalam terang itu. Ucapkan selamat tinggal kepada kesedihan dan keluh kesah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Adalah hak istimewamu untuk menerima kasih karunia dari Kristus yang akan memampukanmu menghibur orang lain dengan penghiburan yang sama seperti yang telah engkau terima dari Allah. Hendaklah setiap orang berusaha menolong sesamanya. Dengan demikian, engkau dapat memiliki surga kecil dunia ini, dan malaikat-malaikat Allah akan bekerja melalui engkau untuk memberikan pengaruh yang benar. Carilah kesempatan untuk menolong dimanapun engkau bisa. Kembangkanlah sifat-sifat terbaik, agar kasih karunia Allah dapat berdiam dengan limpah atasmu. Baik muda maupun tua dapat belajar memandang kepada Allah sebagai pribadi yang menyembuhkan, yang turut merasakan penderitaan, yang memahami kebutuhan mereka, dan yang tidak pernah membuat kesalahan. Luangkan waktu untuk menghibur hati orang lain, untuk memberkati seseorang sedang bergumul dengan pencobaan atau penderitaan dengan kata-kata yang lembut dan menguatkan. Dengan memberkati orang lain melalui kata-kata pengharapan dan penunjukan kepada pemikul beban, engkau mungkin secara tidak terduga menemukan damai, kebahagiaan, dan penghiburan bagi dirimu sendiri. Kehidupan Kristen yang dikuduskan senantiasa memancarkan terang, penghiburan, dan damai.
Hidup seperti itu ditandai oleh kemurnian, kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kegunaan. Hidup itu dikendalikan oleh kasih yang tidak mementingkan diri, yang menguduskan pengaruhnya. Hidup itu dipenuhi oleh Kristus dan meninggalkan jejak terang kemanapun pemiliknya pergi. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Mikaela. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, masing-masing kita pasti pernah mengalami penderitaan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari penderitaan. Ada yang bergumul dalam sakit penyakit, ada yang menghadapi masalah keluarga, ada yang merasa kesepian, bahkan ada yang diam-diam memikul beban yang tidak terlihat oleh orang lain, dan lain sebagainya. Seringkali dalam kondisi seperti itu kita bertanya, apakah ada Allah? Di manakah Allah? Mengapa penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Berbagai macam pertanyaan yang kita tanyakan kepadanya. Namun, renungan malam ini mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Allah bukan hanya melihat penderitaan kita. Dia juga menghibur kita dan bahkan memakai penderitaan kita untuk tujuan yang lebih besar. Dalam suratnya ke jemaat di Korintus, Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, "Menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Siapa yang menghibur Rasul Paulus dalam segala penderitaan yang dialaminya? Allah Bapa. Dalam ayat sebelumnya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Rasul Paulus berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Kata penghiburan atau comfort diterjemahkan dari kata Yunani paraklesis. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Allah menghibur Rasul Paulus? Allah menghibur Rasul Paulus melalui anaknya Yesus Kristus yang disebut comforter atau penghibur dari kata Yunani parakletos. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi Allah Bapa adalah sumber penghiburan atau sumber paraklesis, dan penghiburan itu dinyatakan melalui penghibur atau parakletos, yaitu Yesus Kristus, sebagai pelaksana tindakan penghiburan tersebut. Oleh sebab itu, sama seperti Rasul Paulus, kita dapat menerima penghiburan yang dari Bapa dengan menerima Yesus Kristus, anaknya. Dengan menerima penghiburan dari Yesus Kristus, oleh menerima rohnya, kita pun dimampukan untuk menghibur orang lain. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 122, paragraf 4, berkata, "Adalah hak istimewamu untuk menerima kasih karunia dari Kristus yang akan memampukanmu menghibur orang lain dengan penghiburan yang sama seperti yang telah engkau terima dari Allah. Hendaklah setiap orang berusaha menolong sesamanya. Dengan demikian, engkau dapat memiliki surga kecil di dunia ini, dan malaikat-malaikat Allah akan bekerja melalui engkau untuk memberikan pengaruh yang benar. Carilah kesempatan untuk menolong dimanapun engkau bisa. Kembangkanlah sifat-sifat terbaik agar kasih karunia Allah dapat berdiam dengan limpah atasmu." Penghiburan yang kita terima bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri. Kadang satu kalimat sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Dan ketika kita menghibur orang lain, seringkali kita sendiri juga dihibur. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata,
Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kehidupan Kristen yang dikuduskan digambarkan sebagai hidup yang memancarkan terang, damai, penghiburan, dan kasih tanpa pamrih, serta memberi dampak positif bagi orang lain dan saling membangun. Oleh sebab itu, kita bersuka-cita bersama dengan orang lain karena penghiburan menjadi milik kita dan juga menjadi milik mereka. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Filipi di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, surat Paulus ini kepada jemaat Filipi bukanlah perintah yang mudah. Namun, sukacita dalam Tuhan bukan tergantung keadaan, melainkan hubungan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Allah adalah sumber penghiburan, dan penghiburan kita terima melalui anaknya Yesus Kristus oleh kehadiran rohnya di dalam hati kita. Penderitaan, duka cita, penyakit, kesedihan, dan hal-hal lainnya diubahkan menjadi sukacita oleh sebab kehadiran roh Yesus Kristus dalam hati kita. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menyatakan kepada kami bahwa Bapa adalah sumber segala penghiburan yang kami terima melalui anak-Mu Yesus Kristus oleh kehadiran rohnya dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hati kami agar kami terhibur dan dapat menghibur orang lain. Sucikanlah hidup dan karakter kami agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan anggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.